Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Para shaimin, syaimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa berjumpa dalam rangka tausiah singkat terkait dengan bagaimana kita mengisi Ramadan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tentunya kita sebagai seorang mukmin muslim memiliki sikap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kenikmatan maupun musibah tetap kita syukuri bersama dan kita bersabar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair." Rasulullah takjub kepada orang-orang yang beriman di mana ketika berbagai macam masalah yang dihadapi itu baik baginya. Maka sikap bersyukur harus ada pada diri kita sebagai seorang mukmin. In asabatu asarra, jika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, syakara, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairun lahu, maka itu adalah baik bagi orang mukmin. Fa in asabathu ad-dharra, dan jika ditimpa musibah seperti sekarang pandemi COVID-19 yang menimpa hampir seluruh dunia, tentunya sikap yang patut untuk kita miliki adalah sabar. Bersabar, fakana khairun lah, maka ini sikap yang terbaik untuk kita sekalian. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali hanya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, COVID-19 ini saat ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu introspeksi diri, muhasabah diri, bisa jadi ujian ini, musibah ini lantaran kesombongan kita. Allah telah berikan berbagai macam peringatan, tetapi sikap kita arogan dan selalu sombong seperti yang pernah dilakukan oleh kaum nabi-nabi terdahulu. Bagaimana kaum Nabi Nuh, Nabi Musa alaihissalam, ketika mereka diberikan peringatan, bahkan diberikan tufan, berbagai macam musibah, maka sikap mereka adalah fastakbaru, mereka takabur, wa kanu qaumam mujrimin, dan mereka termasuk kaum yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, para syaikhun syaikhmat rahimakumullah, maka tentunya kita tetap bersikap di bulan Ramadan ini ceria, senang, bahagia. Jika ini kita miliki, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah kesehatan. Karena dengan sikap itu imunitas kita akan terjaga. Seorang dokter dunia, Ibnu Sina, menyampaikan al-wahmu nisfun minad da'. Al-wahmu nisfud da'. Kepanikan itu adalah sebagian dari penyakit. Wal itmi'nan nisfud dawa, sedangkan ketenangan itu adalah sebagian dari obat. Was-sabru awwalu khutuwati asy-syifa, sedangkan kesabaran adalah merupakan awal langkah dari kesembuhan. Maka tentunya sikap kita sebagai seorang mukmin punya sikap as-sabr. Dengan kesabaran ini insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita sekalian. Makanya sikap bersyukur, sikap sabar ini harus kita miliki bersama. Ikhwatul iman, Ramadan tadi kita sebutkan harus tetap ceria. Bagaimana kita mengisi Ramadan ini
di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Yang saya maksud ceria di sini adalah C, cermat. Kita diharapkan mampu menjadi seorang mukmin yang disiplin, mengikuti protokol kesehatan dalam pandemi ini dengan menjaga kesehatan kita, makan yang berolahraga, memakai masker, melakukan social distancing, dan lain sebagainya yang ini akan menghindarkan kita dari penyebaran wabah COVID-19 ini. Walaupun ini juga pernah terjadi di zaman para sahabat, di zaman sahabat Umar Khattab radhiyallahu anhu juga pernah terjadi seperti ini, sehingga social distancing harus dilakukan. Yang pertama adalah kita harus berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan ini sesuai dengan himbauan pemerintah dan juga Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua adalah E, jadi ceria itu C, kemudian E adalah energi. Ikhwatal iman, di bulan Ramadan ini kita isi dengan semangat, dengan energi. Kita melakukan tilawatul Quran. Karena di Ramadan ini selalu yang paling bagus kita lantunkan adalah Al-Quranul Karim. Rasulullah, para sahabat, para tabi'in telah mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana para ulama-ulama terdahulu mencapai khatam Al-Quran berjuz-juz. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i khususan di Ramadan, ketika di bulan Ramadan, waqad khatama asy-Syafi'i sittina khatman. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Subhanallah. Ini energi semangat. Jadi di bulan Ramadan bukan kita bermalas-malas, banyak tidur, tetapi apa? Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat Rasulullah apalagi di akhir 10 Ramadan, wasyadda mi'zarahu, menguatkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Mereka lebih bersemangat ketika di 10 Ramadan terakhir, karena mereka akan mendapatkan Lailatul Qadar, yang dimana Lailatul Qadar khairu min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Semangatnya para sahabat inilah yang perlu kita tiru bersama. Walaupun mereka sudah berumur tua, tapi semangatnya luar biasa. Maka itu harus kita raih. Tapi kadang tradisi orang Indonesia ini suka ngintip, kapan Lailatul Qadar akan datang ini. Akan tetapi jika ini kita lakukan terus di 10 Ramadan itu dengan maksimal secara energi, yakinlah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Dengan tiap malam kita lakukan tilawatul Quran, qiyamul lail, zikir, tahlil, sholawat dan lain sebagainya, itu kita lakukan, insyaallah Lailatul Qadar yakin akan kita dapatkan. Nah, ini sikap energi. Kalimat ceria, R sekarang, responsif. Rasa kepedulian kita terhadap umat yang lain, terutama al-fuqara wal masakin, du'afa. Punya kepedulian, yang punya ilmu, memberikan ilmunya dengan tausiah-tausiah, dengan kuliah subuh, dengan berbagai macam acara-acara, mampu memberikan ilmu kepada masyarakat, penyadaran terhadap masyarakat. Yang memiliki harta, menyisihkan hartanya untuk sedekah, untuk infak, untuk wakaf dan lain sebagainya. Maka ini adalah responsif yang luar biasa yang bisa kita berikan untuk umat ini. I, inovasi. Inovasi di bulan Ramadan ini, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tentunya orang tua yang memiliki anak dan istri harus memiliki inovasi yang baik. Karena sebagian masyarakat tidak bisa sholat berjamaah di masjid, tidak bisa tarawih di masjid, maka mereka harus berjamaah di rumah masing-masing. Tentunya yang tadinya seorang ayah tidak pernah menjadi imam, sekarang harus menjadi imam di rumahnya untuk istri dan anak-anaknya. Ini adalah inovasi-inovasi. Dengan kondisi ekonomi sekarang ini juga, pekarangan kita yang kosong bisa kita tanami sayur mayur,
tomat, kangkung dan sebagainya dalam rangka membackup ekonomi keluarga, sehingga persediaan sayur mayur untuk skala kecil di keluarga kita insya Allah cukup. Dan ini tuntutan sekarang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita selama pandemi COVID-19 ini. Ikhwatal iman, dan yang A adalah aktualisasi akhlak. Aktualisasi akhlak adalah di mana dalam Ramadan ini kita telah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditarbiyah oleh Allah, dalam bahasa kita digodok. Koce itu dimasukkan di dalam kawah condro di muko. Nah, sekarang kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasil tarbiyah nanti akan menjadikan akar pengaruh dalam diri kita, akhlak yang luar biasa, aktualisasi akhlak. Karena apa? Di dalam Ramadan kita disuruh menjaga nafsu kita, menjaga lisan kita, kita tidak menggunjing, kita tidak menghibah, kita tidak bertengkar, kita tidak membunuh, dan lain sebagainya. Maka tentunya kebiasaan-kebiasaan ini akan berpengaruh dalam kehidupan kita setelah Ramadan. Kita membiasakan sholat sunat, bersedekah, dan lain sebagainya. Maka tentunya ini akan membentuk pribadi kita, memiliki akhlak yang mulia, sehingga insya Allah akan melahirkan insan yang muttaqin, la'allakum tattaqun. Dan itu merupakan tujuan kita berpuasa dan melaksanakan segala amal-amal yang ada di dalam bulan Ramadan. Ikhwatal iman, saudaraku seiman rahmatullah, mari kita tetap ceria selalu dalam menjaga kondisi fisik kita selama Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita, dengan upaya kita, ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah segera menyelesaikan dan menghentikan musibah ini kepada kita sekalian, dan kita memaksimalkan untuk selalu berbuat yang terbaik untuk itu semuanya. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa isil asqal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang menular ini. Ikhwatul iman, ini yang bisa kami sampaikan dalam tausiah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana hidup kita ini selalu sabar dengan musibah, bersyukur akan nikmat, dan ceria dalam menghadapi berbagai macam musibah di bulan Ramadan ini, sehingga betul-betul Ramadan kita insya Allah bisa optimal. Amin ya rabbal alamin. Waffaqanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.